Nah terus selain komoditas utama ataupun jambu siumik pala, nah kita juga menanam tanaman lain nih, tanamannya jambu air. Nah jambu air ini sebenarnya untuk penanggulangan hama. Nah, sebenarnya saya dalam menerapkan ini juga patuhlah pada aturan dinas terkait bahwa untuk berbudidaya itu ada peristilahan penanggulangan hama terpadu. Nah, yang mana penanggulangan hama terpadu itu adalah menekan populasi hama. Nah, jika terjadinya kerugian terhadap serangan hama itu tadi menyebabkan kerugian secara ekonomi, baru kita melakukan penanggulangan hama dengan menggunakan insektisida kimia. Namun kalau masih bisa ditekan dengan beberapa cara secara manual, nah itu kita usahakan itu gitu loh. Nah salah satunya kita menggunakan tanaman jambu air. Nah sebelum kita menanggulangi hama tuh menekan penanggulangan hama, sebenarnya kan kita perlu mengenal dulu hamanya. Hama yang menyerang ini jenis-jenisnya apa sih? Gitu. Agar kita tidak salah penanganan gitu loh. Dan kita menanam tanaman barir itu tetap tepat sasaran lah. Tepat sasaran hamanya gitu ya. Jadi karena musuh utamanya itu adalah kutu putih sama lalat buah. Terus yang satu ulat, namun serangan ulat masih bisa dikontrol dengan manual lah, bisa dibuang sebelum itu dengan. Nah ini juga kan dengan tanaman ini dirawat, buahnya ada seperti yang sana itu tadi. Yang bagian depan ya. Bagian depan itu dia kan ada buah yang tidak kita bungkus, maka ada burung. Nah saat buahnya tidak ada burung tapi udah tenang di sini. Nah sehingga dia makannya ulat. Nah sudah kita tekan dengan mendatangkan burung, predatornya burung gitu loh. Nah yang kedua kalau lalat buah nih, misalkan lalat buah itu sebenarnya ada yang kurang pas untuk menerapkan misalkan yellow trap. Yellow trap tuh ibaratkan sebuah, saya waktu zaman SMA itu di kampung sini sering ada tanggapan orkes. Nah, orkes. Maka pemancingnya adalah sound system. Ya kan? Untuk mengundang anak-anak muda menonton, ya kan? Anak muda yang mendengar sound system itu datang tapi tidak langsung nonton. Ada yang mampir di kolok-kolok, ya kan? Terus ada yang jemput ceweknya dulu. Yang tahu-taunya malah nggak jadi berangkat, ya kan? Ada yang hanya datang nongkrong sama kawannya ngobrol, ya kan? Sama dengan penggunaan yellow trap. Kalau kita masang yellow trap, kemudian itu kan aromanya mengundang untuk lalat buah betina. Nah, lalat buah betina yang datang karena undangan dari yellow trap itu, pada saat bersamaan angin berhembus mengganggu penciuman dia, maka dia nggak akan langsung ke situ, tetap ke pojok. Ya kayak tadi nonton orkes, nggak semua itu langsung ke tempat sasaran, ke yellow trap tersebut. Jadi kemungkinan malah terserang. Terlebih lagi tempat kita ada tanaman lokal. Nah tanaman lokal itu misalkan cepedak. Cepedak itu adalah memproduksi lalat buah terbesar karena buahnya berukuran besar. Nah sedangkan lalat buah satu ekor betina itu menghasilkan 150 sampai 200. Nah jadi kalau itu kita undang, nah setelah kita musim cepedak nih selesai, nah itu kan udah sudah jadi lalat buah semua tuh. Kita undang ke tempat kita menggunakan yellow trap. Nah apakah yellow trap itu mampu menampung itu? Kan otomatis ada yang dipojokkan dulu, tetap keserang tetap kita. Nah makanya waktu saya nanam hortikultura, saya dimarahin oleh senior saya karena menggunakan yellow trap. Tetangga saya yang nanam sayur nggak menggunakan yellow trap, maka lalat buah yang seharusnya terbagi ke sana
jadi ngumpul tempat kita semua karena diundang sama kita, karena aroma itu tadi. Nah makanya saya lebih baik menggunakan itu. Kemudian nanti saya misalkan populasinya terlihat banyak dari buah-buah yang busuk dari jambu air ini, maka saya lakukan pemetikan dan saya kubur. Jadi kita membunuh anakannya dia sebelum dia berkembang biak, sebelum dia menjadi lalat buah. Nah karena jenis-jenis lalat buah ini, sejenis lalat itu adalah hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Jadi masuk ke buah, kemudian jatuh ke tanah. Nah itu dia membuat lubang di dalam tanah dan kemudian baru menjadi lalat buah. Nah kalau kita mau menanggulangi hama secara kimia dengan untuk lalat buah, makanya penyemprotannya dilakukan di tanah. Bukan di tanamannya ya Pak. Kita nggak mungkin nih ngejar-ngejar menyemprot binatang yang terbang. Nggak susah gitu. Nah ini gambaran awal aja saya menjelaskan tentang bahwa selain komoditas utama saya menanam ini. Kenapa saya tidak menanam bunga? Karena penanaman bunga memerlukan biaya yang lebih. Ada perawatan di situ, ada penanaman ulang di situ, dan predator yang muncul itu nggak sebanding. Dia kan jenis-jenis tawon yang atau yang mencari inang untuk ditempatkannya anak-anak mereka kan. Nah kalau lalat buah itu populasinya 150. Nah sedangkan predator yang bertelur di dalam tubuhnya lalat buah misalkan, nah coba ukuran lalat buah seberapa, berarti dia hanya menampung sedikit predator. Nah makanya nggak balance kalau kita menanam bunga. Makanya saya mengakalinya dengan penggunaan jambu. Nah mungkin itu gambaran awalnya. Nah, kalian sudah dapat sedikit materi. Nah jika kurang jelasnya nanti bisa kalian tanyakan lagi. Nah karena kalian sudah mendapatkan materi, sekarang kalian gantian bantu saya untuk melakukan pengocoran atau pemupukan jambu. Oke langsung aja.